Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Idham Ramadansyah, nomor absen 14 dari kelas 12 MIPA 3. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT, tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya ya teman-teman. Jadi, topik pembahasannya kita ada 4. Yang pertama itu ada makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, yang pertama kita ke topik pembahasan yang pertama dulu ya guys, teman-teman. Oke, jadi apa sih bedanya hak asasi manusia dengan hak warga negara? Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi, teman-teman, hak asasi manusia ini tidak terikat pada keanggotaan seseorang gitu. Dia tinggal di negara mana, mau dari bangsa apa, dari anggota apa, dan merupakan rakyat negara mana gitu, nggak terikat. Jadi semua manusia di bumi ini memiliki hak asasi manusia gitu. Beda dengan yang namanya hak warga negara. Hak warga negara itu beda-beda ya, setiap negara itu memiliki hak warga negaranya masing-masing gitu. Ya, jadi terikat dengan kedudukan sebuah, yang tadi ini kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara gitu teman-teman. Jadi setiap negara beda-beda. Oke, next. Jadi hak asasi sifatnya universal, sedangkan kalau hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya ya teman-teman, seperti tadi yang saya bilang. Oke, next. Lalu apa bedanya kewajiban HAM dengan kewajiban warga negara? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status warganegaraan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Seperti tadi halnya hak ya, sama halnya seperti hak asasi manusia dengan kewajiban warga negara gitu. Bedanya dia ada di ini, kewarganegaraan seseorang ya. Oke, next. Kita langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban. Lalu bagaimana sih Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Jadi Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 teman-teman, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan sebagai berikut ya teman-teman. Kita next. Jadi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar-dasar Pancasila itu ada yang pertama, sila ketuhanan Maha Esa. Jadi setiap hak warga negara untuk bebas memiliki agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Ya teman-teman, jadi di mata hukum itu kita sama semuanya, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat gitu. Yang C, sila persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional teman-teman. Yang D, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Next. Yang E yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat ya teman-teman. Jadi kita ini semua memiliki hak untuk kehidupan yang makmur gitu. Oke, next. Selanjutnya ada nilai instrumental lah teman-teman. Jadi nilai instrumental ini teman-teman merupakan perwujudan dari nilai dasar yang tadi dalam bentuk perundang-undangan ya, kayak pasal-pasal seperti ini ya. Oke, kita langsung ke poinnya. Yang pertama itu ada kemerdekaan memeluk agama. Dalam pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 juga menyatakan
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oke, yang B, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dalam pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini, terdapat 3 hak warga negara, teman-teman, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat ya teman-teman. Oke, next. Yang C, hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara ya teman-teman. Jadi misalkan ada warga negara asing yang bisa jadi merupakan warga Indonesia juga, walaupun dia lahirnya di Belanda misalkan seperti itu, tapi dia merupakan dan dia mendapatkan legalitas gitu tinggal di Indonesia dan punya KTP gitu misalkan. Ya. Oke, yang D, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini, teman-teman. Jadi, yang seperti saya bilang tadi, kita semua ini tuh sama di mata hukum gitu. Mau kita rakyat, pejabat, presiden gitu. Jadi tuh hukum tuh harus adil gitu. Di mana ada hukum, di situ ada keadilan gitu kan. Yang E, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aduh, ini tukang roti lewat lagi, cok. sorry. Oke, kita langsung next aja ya teman-teman. Sebenarnya masih ada banyak dari nilai-nilai instrumental lainnya. Jadi ini saya bahas 5 poin saja tadi ya. Karena kalau saya bahas semuanya nanti bisa mekar videonya ya, jadi sejam mungkin. Oke, kita langsung ke nilai praksis sila-sila Pancasila gitu. Jadi teman-teman, nilai praksis merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai dasar tadi ya, kayak perwujudan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Dari mulai sila yang pertama itu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai praksisnya itu saling menghormati dalam beragama, tidak memaksakan orang yang berbeda agama agar meyakini agama yang kita anut, saling bekerja sama walaupun berbeda agama gitu teman-teman. Jadi mau kita Kristen, mau kita Hindu, mau kita Konghucu, mau kita Islam, kita tuh harus bersatu gitu demi Indonesia yang makmur gitu, Indonesia yang maju gitu ya teman-teman. Jangan pilih-pilih gitu mendiskriminasi agama lain. Misalnya, wah lu Islam radikal lu gitu kan, atau wah lu Kristen gitu kan. Jangan main di sini, ini Islam semua gitu kan. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus bersatu padu gitu dalam satu garis lurus, yaitu NKRI itu teman-teman. Oke, sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nilai praksisnya itu saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus saling membantu kepada sesama, dan juga harus rela berkorban walaupun ya kita setidaknya bisa bermanfaat gitu bagi orang lain, terutama sesama warga negara Indonesia gitu. Apalagi di saat kondisi COVID-19 seperti ini ya, yang dimana PPKM ini walaupun sudah turun ke level 3 tapi masih banyak dampak yang kita rasakan gitu. Jadi disinilah momen kita gitu untuk saling membantu gitu. Oke, yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Jadi nilai praksisnya itu ada cinta tanah air dan bangsa, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi ya teman-teman. Jadi walaupun maksudnya yang tadi itu yang soal agama ini ya, tapi ini lebih ke suku gitu, suku ras. Walaupun kita suku Jawa, suku Ambon gitu, Betawi, Batak gitu kan, kita harus bersatu gitu. Jangan diskriminasi tentang suku lah, nanti tahu-tahu ribut lah tentang suku, misalkan Betawi sama Ambon ribut gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus saling bekerja sama gitu. Dan juga kita harus cinta tanah air dan bangsa gitu. Jangan kita membenci bangsa sendiri karena wah nih Indonesia gini gitu kan.
gak maju-maju gitu kan. Tidak boleh seperti itu teman-teman. Kita harus cinta tanah air dan bangsa gitu. Oke, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai praksisnya yaitu menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak. Kok ada dua? Oke, sorry, ini ada sedikit typo ya. Jadi abaikan saja. Jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan juga jadi apa-apa kita tuh harus musyawarah gitu. Kita mau pemilihan ketua kelas atau tentang organisasi, itu kita harus musyawarah gitu. Dan dari musyawarah ini, apabila ada keputusan yang ditetapkan oleh ketua musyawarah, itu harus dijalani dengan kesepakatan bersama gitu, dengan lapang dada gitu. Dan jangan ribut. Kalau misalkan habis musyawarah tuh keputusan, jangan ribut gitu, keep calm, udahlah, jalanin aja dulu. Karena musyawarah ini kan mufakat gitu ya, bersama gitu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi teman-teman, nilai praksisnya itu ada menghormati hak-hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ya, jadi teman-teman juga harus saling menghormati hak-hak orang lain ya. Oke, misalkan di sini kalian menjadi manajer di suatu perusahaan gitu. Manajer kan. Nah, manajer ini kalian pasti punya karyawan gitu. Dimana hak karyawan ini mendapatkan gaji gitu dari hasil kerja mereka gitu. Jangan gajinya ini kita potong atau gajinya dikorup gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Oke, next. Jadi kita ke topik pembahasan yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga, maaf. Jadi bagaimana sih pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi? Jadi teman-teman, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh warga negaranya sendiri. Jadi ada beberapa faktor penyebabnya ya, antara lain sikap yang tidak toleran, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, penyalahgunaan kuasa seperti korupsi dan lain-lain, pencucian uang, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kayak misalkan kalian ditilang, tapi kalian gak dikasih surat tilang, tapi kalian malah nyogok, akhirnya bebas gitu. Dan penyalahgunaan teknologi, semisal kan sekarang kan ada undang-undang ITE ya. Jadi undang-undang ITE ini dimana fungsinya itu buat membatasi gitu ya kritik-kritik ataupun penggunaan media sosial ya. Media sosial itu kan merupakan teknologi juga ya, teknologi komunikasi istilahnya gitu. Jadi jangan sampai media sosial ini menjadikan media kita untuk menjelekkan atau memprovokasi gitu, memprovokasi yang jelek-jelek gitu, kayak misalkan menjelek-jelekan Indonesia atau menjelek-jelekan presiden seperti itu atau sebagainya gitu. Nah itu tidak boleh gitu. Oke. Lalu apa aja sih bentuk pelanggaran hak warga negara? Jadi teman-teman, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. Jadi proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Kayak yang tadi saya bilang, masih banyak polisi yang tergiur dengan uang gitu. Ya, masih istilahnya nyari duit lah gitu istilahnya. Padahal udah digaji sama pemerintah masih aja gitu minta duit ke rakyat, heran. Jadi saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Kenapa? Karena mungkin banyak faktor ya. Salah satu faktornya itu kurang berkualitasnya sumber daya manusia di Indonesia gitu. Jadinya pemerintah mendatangkan pekerja asing gitu istilahnya ke Indonesia gitu. Ya, contohnya seperti itu. Karena dia nggak dapat pekerjaan, akibatnya dia miskin gitu loh. Makanya hak-haknya itu nggak terpenuhi gitu. Bisa jadi karena emang mereka tidak dapat istilahnya tidak diperhatikan oleh pemerintah gitu, tidak dapat pengelayakan hidup yang baik gitu, tidak dapat pekerjaan misalkan seperti itu.
Terus makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, jadi pada saat pandemi seperti ini kasus kriminal itu meningkat ya teman-teman. Kayak perampokan dan lain-lain gitu. Karena di masa PPKM ini jalanan tuh sepi ya kalau malam, dan juga diberlakukannya jam malam gitu. Dan juga orang kebanyakan tuh di rumah gitu, jarang yang keluar-keluaran gitu. Makanya kenapa kriminalitas itu meningkat gitu. Salah satunya penyebabnya itu. Terus masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Nah, hal yang seperti ini tuh harus dihindarkan teman-teman. Dihindarkan itu maksudnya tuh gini. Jangan kita sesekali misalkan untuk membunuh orang dalam arti jihad segala macem, dan membahayakan orang lain lah intinya gitu. Jangan sekali-kali mengatasnamakan Islam, wah ini jihad, wah ini bla 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 gitu. Pokoknya jangan bawa agama deh gitu kan. Kalau soal yang seperti ini pasti semua agama juga melarang untuk membunuh gitu orang yang tidak bersalah, termasuk di agama Islam sendiri seperti itu. Jadi untuk jihad itu ada fasenya tersendiri ya, ada situasi tersendiri gitu. Gak ujuk-ujuk kita ngebom gereja segala macam, itu hal yang gak logik gitu menurut saya. Jadi hal yang patut harus dihindari gitu. Terus selanjutnya angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat gitu. Dalam pasal 31 ayat 1 gitu, UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kenapa angka putus sekolah yang cukup tinggi? Mungkin banyak faktor ya. Salah satunya adalah ekonomi keluarganya mungkin kurang mampu gitu. Dan bisa dibilang mungkin masih banyak anak-anak seperti yatim piatu gitu yang kehilangan orang tuanya, yang mungkin kurang perhatian dari pemerintah akibatnya mereka putus sekolah seperti itu ya. Dan mirisnya di pandemi seperti ini makin banyak gitu anak-anak yang yatim piatu karena orang tuanya mungkin meninggal karena terkena COVID gitu ya. Akibatnya mereka putus sekolah gitu, terpaksa harus kerja mencari nafkah sendiri gitu. Contohnya seperti itu. Next. Terus apa aja sih yang termasuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Jadi banyak bentuknya ya teman-teman. Saya cuma nyebutin beberapa aja. Jadi yang pertama itu contohnya sederhana deh, membuang sampah sembarangan gitu. Membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, buang sampah di kali, buang sampah di rumah tetangga gitu kan, sampai ribut gitu. Ya itu contoh hal yang tidak baik gitu. Kurang disiplin lah. Yang B, melanggar aturan berlalu lintas gitu. Masih banyak kok yang orang udah punya SIM tapi nggak pakai helm, dan bahkan kadang-kadang pengendara motor itu dia belum punya SIM, udah naik motor kemana-mana gitu, akibatnya dia ditilang sama polisi gitu kan, dan melanggar rambu lalu lintas. Bisa aja ada yang kecelakaan juga kadang-kadang karena lalai gitu. Terus yang ketiga, merusak fasilitas negara. Contohnya seperti demo tahun lalu itu. Mereka demo sih ya nggak salah, cuman yang salah merusak halte gitu, sampai dibakar halte gitu kan. Ya itu kan pakai duit mereka sendiri gitu, duit dari pajak istilahnya kan. Aneh gitu, mereka ngasih duit tapi mereka sendiri yang ngebakar duit itu kan, percuma gitu. Jadi apalagi merusak fasilitas negara selain halte gitu, misalkan sekolah gitu kan. Kadang kita tuh sebagai murid juga ada yang memang merusak fasilitas negara. Kayak contohnya deh, kalian main bola pasti pernah ngancurin kaca gitu kan, dan juga termasuk perusakan gitu. Makanya kalian kena hukuman atau kena diskor sama gurunya seperti itu. Atau bahkan contohnya tawuran ya, kadang tuh ada tawuran yang emang ngerusak sekolah lawannya gitu. Nah itu benar-benar gak baik gitu. Tawuran aja tuh udah gak boleh sebenernya, udah gak boleh dilakukan gitu. Maksudnya hal yang memang negatif gitu. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Terus yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi apa aja sih yang termasuk pertahanan dan keamanan negara? Itu kayak cabut siskamling gitu kan. Gak ikut jaga malam, cabut. Ini mah bukan nunggu di pos, malah balik gitu kan, tidur. Ya ilah, gitu teman-teman contohnya ya. Oke, kita next. Jadi yang keempat, yang terakhir, ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, jadi apa aja sih bentuk
upaya pencegahan dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi yang pertama itu, ini yang biasa dilakukan sama pemerintah ya, supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan ya teman-teman. Terus yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi teman-teman, mirisnya pada waktu itu KPK mengalami yang namanya pemutusan kerja gitu beberapa karyawan-karyawan KPK gitu. Pasti ada beritanya, kalian tahu kan. Nah, seperti itu. Bisa kalian tanggapi sendiri, kalian tulis di komen gitu kan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pemecatan karyawan-karyawan KPK yang berita lalu itu ya. Jadi yang tiga itu, terus meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara gitu. Profesionalisme ini termasuk tadi yang tilang-tilang itu tuh. Jadi kalau dikasih duit jangan mau pak gitu. Dikasih duit jangan mau ya kita kasih tilang gitu. Harus istilahnya apa ya, sportif gitu. Ya kalau emang udah ngelanggar ya ngelanggar gitu, bawa ke pengadilan gitu. Nanti biar dendanya di pengadilan, jangan duit dendanya ini dimakan sendiri gitu. Jadi maruk gitu kan. Oke, selanjutnya meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal ini maksudnya sekolah ya, kayak SD, SMP, SMA gitu. Ya kan? Termasuk kita belajar PPKN ini termasuk ini ya, meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat ya, belajar PPKN itu. Selain nggak cuma PPKN aja sih belajar, termasuk guru juga harus mendidik anaknya itu mendidiknya dengan baik agar sadar gitu bahwa kita tuh sebagai warga negara tuh kewajibannya ngapain aja sih, haknya itu apa aja sih gitu. Jadi pendidikan formal ini penting ya. Oke, selanjutnya meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Oke, next. Selanjutnya, yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam mencegahnya terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi upayanya ini bisa dalam bentuk kita sebagai warga negara ini harus mendukung upaya pemerintah gitu. Kayak kita mematuhi lalu lintas, kita mematuhi administrasi dalam berkendara, contohnya bikin SIM gitu. Dan tidak barbar saat berkendara, harus patuh lalu lintas gitu. Gak cuma itu, masih banyak hal lainnya, tidak buang sampah sembarangan, kita harus kita sebagai murid juga harus bersekolah dengan baik, belajar dengan baik gitu. Itu juga termasuk partisipasi ya masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara gitu. Oke, saya rasa sudah cukup dari video ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.